Shalom, selamat pagi pemirsa GKPS TV dimanapun berada. Pagi ini kita akan disapa oleh firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, atas berkat-Mu kami merasakan sukacita berkat penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan pagi yang indah. Kiranya hari ini penuh berkat bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan, kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan Tuhan boleh menjadi perenungan bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang ada dalam pikiran kita seandainya ada seseorang yang bertindak salah atau kita katakan terlibat dalam dosa yang serius di tengah-tengah komunitas kita. Barangkali banyak hal yang bisa terjadi. Jangan-jangan kita akan membenci dia atau mengakhiri persahabatan dengan dia. Atau mungkin juga menghakimi dia karena dia telah bersalah. Dia telah berdosa di tengah-tengah komunitas. Tapi saudara terkasih, dalam renungan kita ini, kita melihat bagaimana sikap seorang Daniel dalam menyikapi dosa orang Israel, menyikapi kesalahan-kesalahan orang Israel. Di sini kita belajar bagaimana integritas seorang Daniel dalam menyikapi hal-hal yang terkait dengan dosa, juga perjuangan-perjuangan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca dari pasal 9 ayat 1, jelas di sini disebutkan bahwa Daniel mempelajari kitab Yeremia, di mana di sana disebutkan bahwa raja-raja Israel, pemimpin-pemimpin Israel, bahkan imam-imam Israel telah berdosa kepada Tuhan. Sehingga akibat dosa tersebut mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Kita boleh membayangkan akibat dosa pemimpin-pemimpin, akibat dosa raja-raja, imam-imam, akibatnya fatal sekali saudaraku. Mereka dibuang sampai 70 tahun ke Babel. Nah, sebagai orang yang punya integritas, orang yang takut akan Tuhan, Daniel tidak pernah menyalahkan situasi tersebut. Ya. Dia tidak mengutuki kegelapan, saudaraku terkasih. Tapi Daniel mengambil peran dalam situasi tersebut. Apa kira-kira peran yang diperbuat Daniel dalam situasi yang demikian, saudaraku? Ya. Ternyata Daniel berdoa kepada Tuhan. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa menarik? Karena memang Daniel tidak pernah menyalahkan orang-orang Israel. Dia tidak pernah mengutuki kegelapan itu. Dia tidak pernah mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin itu pada saat itu
kita katakan salah total. Tidak. Walaupun kita ketahui bahwa pemimpin itu salah. Tapi Daniel mengambil sikap, dia berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka keluar dari pencobaan-pencobaan. Mereka keluar dari penjajahan, pembuangan tanah Babel. Bapak Ibu Saudara terkasih, menarik sekali renungan ini. Di tengah-tengah komunitas kita barangkali ada yang berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya ada misalnya melakukan dosa dan lain sebagainya. Tapi mampukah kita seperti Daniel mendoakan tidak turut memfitnah orang yang berdosa tersebut? Inilah yang perlu kita renungkan. Nah, yang berikut Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Daniel berdoa kepada Tuhan? Kenapa dia dalam situasi demikian mengadu kepada Tuhan melalui doanya? Ternyata kuncinya ayat 9 seperti yang saya baca tadi Bapak Ibu. Kuncinya Daniel yakin bahwa bangsa Israel itu adalah umat kesayangan. Wah, luar biasa sekali saudaraku. Daniel yakin walaupun mereka dibuang selama 70 tahun, tapi keyakinan Daniel mengatakan bahwa Tuhan itu sayang kepada umatnya. Jadi kenapa bisa dibuang Bapak Ibu? Karena itu merupakan pelajaran kepada anak kesayangan Tuhan. Supaya anak kesayangan itu menjadi mutiara di kemudian hari. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali dalam firman Tuhan ini bahwa keyakinan Daniel, Tuhan itu sayang banget sama orang-orang yang mempercayai Dia. Demikian juga kita. Ya, kita barangkali punya kesalahan, ya punya dosa, ya punya pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan. Tapi percayalah, firman Tuhan ini mengingatkan kita, Anda, saya, kita semua adalah umat kesayangan Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, saudaraku, kenapa Daniel mau? Ya, kenapa Daniel mau berdoa kepada Tuhan? Karena di dalam Tuhan ada keampunan. Wah, ini menarik juga. Tuhan yang dikenal Daniel itu bukan Tuhan yang pendendam. Iya. Bukan Tuhan marah untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan yang dikenal Daniel adalah Tuhan yang penuh keampunan. Nah, sehingga Daniel berani datang kepada Tuhan. Tuhan, inilah kami, ampuni kami, lepaskan kami. Dan ternyata, kalau Bapak Ibu Saudara terkasih membaca kelanjutan dari firman Tuhan yang saya baca tadi, indah sekali endingnya. Mereka pada akhirnya keluar dari tanah Babel, tanah yang menjajah mereka selama 70 tahun. Jadi inilah firman Tuhan. Pertama tadi, Daniel yakin bangsa itu adalah bangsa kesayangan dan di dalam Tuhan ada keampunan. Jadi percayalah Bapak Ibu, kita hidup dalam tangan Tuhan yang penuh pengampunan, dalam tangan Tuhan yang penuh kasih sayang. Selamat beraktivitas. Apapun yang kamu lakukan, percayalah. Dan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, semua dalam rangka Tuhan menyayangi menyayangi saya, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin, selamat beraktivitas. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Engkau telah menyapa kami. Banyak hal Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Barangkali kesalahan kami dengan sesama kami, dosa kami di hadapan-Mu. Tapi melalui firman-Mu, kami diingatkan bahwa Engkau Maha Pengampun Tuhan, Maha Penyayang. Untuk itu berkati kami Tuhan. Kami kadang tidak tahu jalan mana yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Untuk itu tuntun kami Tuhan, supaya kami tetap berpedoman akan kehendak-Mu, akan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah kami yang penuh kekurangan ini. Kami yakin kami tetap menjadi anak-anak-Mu, anak-anak kesayangan-Mu. Tetap Engkau ampuni kami dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Holongna humbani Tuhan, na rohmu
Yesus sai tota do marsinonda holong ni Tuhan tai sai sondang kon maholong ni das bai ha golapani aseha ganu pardosa ipaluah na bata sai saksi hon mahatani bainala homa gowin atudu kon marosuhni se maluah kanubi sai sondang kon maholongni das bai aseha ganu pardosa ipaluah na ibata sai sondang